perjuangan itu nggak cukup dengan niat baik saja, tapi harus diimbangi dengan ilmu. Karena kalau cuma niat baik saja, ini terkadang kita melakukan sebuah keharaman tapi kita nggak sadar, akhirnya fatwa di manusia orang-orang lain, akhirnya kita menyesatkan. Isbir ala muril jafa mimu alimi fa inna rusubal ilmi fi nafarati. Sabarlah engkau terkait terhadap watak keras yang dimiliki oleh seorang guru. Karena kegagalan ilmu itu salah satu penyebabnya lari dari guru yang semacam. Ya tadi itu pesan saya, ya pokoknya ngaji dan ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Mahmas Podcast. Sore ini kita kedatangan tamu yang tidak kalah menarik dari yang kemarin, yaitu beliau merupakan salah satu dosen di Mat Ali, Ustadz Muhammad Abdul Rahim SPD. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah. Berarti dari rumah ya Pak ke sini? Iya. Tadi mampir ketemu sama teman dulu baru. Gimana Pak sekarang Pak kabarnya? Kan di sekarang kan banyak banget yang ya sedang tidak baik-baik saja lah Pak. Entah itu cuaca Indonesia sekarang gitu. Alhamdulillah sehat. Kemarin cuma sempat agak nggak enak badan, tapi alhamdulillah sekarang sudah aman lah. Tadi saya sempat baca di riwayat pendidikannya jenengan Pak, ada yang menarik Pak. Ternyata ada transisi dari SD SMP kemudian ke aliyah ya Pak ya. Iya. Itu cikal bakal jenengan ingin mondok itu dari mana Pak? Apakah dari diri sendiri? Apa ada desakan dari orang tua atau seperti apa Pak? Sebenarnya itu gimana ya? Itu dulu yang pengen mondok itu kakak saya. Kakak jenengan? Iya. Cuma kakak saya ini pas lulus SMP itu ternyata masih kendala biaya. Akhirnya nggak bisa mondok. Nah ternyata ketika saya lulus SMP ini ternyata rumah ada biaya. Jadi yang pertama kali dari kakak saya itu ya jadi adik saya harus mondok. Dulu saya nggak bisa mondok, sekarang adik harus berada di mondok. Berarti awalnya itu paksaan dulu Pak? Iya paksaan. Dan itu sempat sampai berapa tahun ya? 3,5 tahun saya berontak pengen boyong. 3,5 tahun? Iya. Selama itu saya mulai berusaha untuk menerima kenyataan ya semenjak bapak itu meninggal. Karena sebelum meninggal beliau pesen sama kakak saya, aku gak iso ngurmati adikmu, saya nggak bisa merawat adikmu. Saya titip adik sampean, gimana caranya harus lulus dari Anwar 1. Jadi jangan sampai boyong, pokoknya lulus dulu. Nah semenjak bapak meninggal ini saya baru ada keinginan untuk istiqomah di pondok dulu, karena memang itu saya rasa permintaan terakhir dari bapak, dan kita sebagai anak bagaimana caranya untuk menuruti. Untuk menyesuaikan itu gimana Pak? Kan dari SMP, SD dengan kita yang notabene abangan bahasanya lah. Iya. Kita menyesuaikan ada panpiki, ada panahu, apalagi kan panahu baru Pak. Saya aja yang ketemu dengan teman-teman yang sudah lama mondok, ketemu dengan Alpia dan segala macam itu rada mumet Pak. Dulu alhamdulillah itu awal saya di Nggon, dan itu saya ndelalah termasuk santri yang beruntung ya, karena bisa sorogan langsung sama ubab-ubab. Jadi di angkatan saya itu ada berapa santri ya? 3 santri yang dipilih sama pondok untuk sorogan sama beliau. Itu sangat membantu sekali. Jadi awal mula saya ini belajar kitab ya lewat istiqomah sorogan itu. Lewat istiqomah sorogan itu akhirnya kita terbiasa, hanya dengan sendirinya kita paham. Berarti dengan membangun sesuatu yang bernama istiqomah itu dalam diri kita itu bisa menjadikan hal-hal yang bagus ya Pak. Dan itu metode yang paling cepat dalam memahami kitab ya lewat sorogan itu. Karena setidaknya kalau lewat sorogan itu kita persiapan terlebih dahulu. Santri dituntut aktif, kemudian menjadi perhatian langsung dari guru. Karena kan kalau sorogan ini kan
nggak bisa banyak orang, Iya. cuma terbatas kan. Privat ya. Nah, jadi kita lebih fokus. Bicara Sorogan kan tentu pasti ada bandongan ya Pak ya. Iya. Sebenarnya Sorogan dan bandongan itu kalau kita tarik di zaman sekarang itu sebenarnya ada plus minus nggak Pak? Kalau untuk Bandungan minimnya itu ya tadi identiknya santri nggak persiapan terlebih dahulu. Jadi dia hanya mendengarkan keterangan dari ustadz, yaitu minnya. Mestinya santri itu kalau memang mau ngaji ya harus belajar terlebih dahulu. Tapi kalau untuk Sorogan ini kan kita dituntut untuk belajar terlebih dahulu. Dan itu dulu ketika saya Sorogan sama Abah itu, di saat teman saya itu bermain sore itu kita harus persiapan ekstra karena memang kan ya dari SMP kemudian tiba-tiba masuk di pondok pesantren, apalagi zaman pada saat itu Sorogannya langsung Fathul Qorib. Langsung Fathul Qorib? Iya, bukan Safina juga bukan Takrib. Berarti ada tuntutan untuk menyesuaikan langsung ya Pak ya? Bener. Dan itu ya tadi setiap sore kita harus mengorbankan banyak waktu untuk belajar itu. Kira-kira ada momen apa Pak yang spesial banget yang jenengan ingat sampai sekarang selain Sorogan dengan Abah Ubab selama masih jadi santri di Anur 2 Pak? Kalau untuk momen sama Abah Ubab itu ya paling ya tadi tuntutan untuk selalu ekstra belajar. Tapi kalau yang saya ingat momen sama guru. Dulu kita itu ketika Sorogan, saya kan juga di kelas 3-nya aliyah kalau nggak salah. Ini Sorogan sama salah satu ustadz di Anwar 2, yaitu Ustadz Muhammad ya. Itu momen yang paling masih terngiang pada saat sampai saat ini. Ini ketika saya nggak masuk Sorogan. Yang namanya santri kan terkadang kan ya ada fase di mana dia memang banyak pikiran kemudian mencoba untuk menenangkan diri. Nah, itu ada satu momen yang di situ memang saya memang pengen leren sih. Terkasana nih santai sih agak usah Sorogan. Tapi ternyata dari Pak Muhammad itu mencari. Rohim endi? Mbon ngeros Pak, golek isak ketemu nih. Berarti ada effort dari guru Pak ya? Jadi dicari bareng ketemu saya dimarahi habis-habisan. Bocah sak penake dhewe. Niki aku wae turu tak lampu nyorogi awakmu tak sorogi malah sak penake dhewe. Jadi kita dituntut untuk disiplin lewat itu. Nah ternyata di pusat pun ini saya juga mendapatkan guru yang sama ketatnya masalah disiplin. Namanya Pak Gufron, asli Pati cuma sekarang mukim di Temanggung. Itu ketika kita Sorogan ternyata kita gradul. Bacanya nggak lancar. Ini sama Pak Gufron ditanya, mau cemu gradul kena ngopo? Kok nggak bisa, kok banyak salahnya itu kenapa? Jawaban saya kan nggak mungkin saya bilang, oh sekolah pun belajar tenanan kok Pak, saya sudah belajar sungguhan kok Pak. Nggak mungkin semacam itu. Tetap kita sebagai pantas-pantasan santri kita bilang ngapunten kirang persiapan, menawi kirang persiapan. Metu sesuk nak awakmu gak persiapan meneh, gak usah Sorogan karo aku. Yang jadi pertanyaan saya untuk saat ini adalah apakah dari guru-guru jenengan ya dengan Abah Ubab yang lembut banget ya Pak ya, terus kemudian dengan ketemu guru Pak Muhammad tadi yang keras, itu ngaruh nggak sih Pak di cara metode pengajaran jenengan waktu menjadi guru di Anur 2? Ya gara-gara kita terbiasa dengan disiplin. Kalau sama Abah Ubab kan kita yang sungkan kan kalau nggak persiapan. Tapi kalau sama Pak Muhammad sama Pak Gufron kan kita memang tuntutan disiplin sungguhan. Karena kalau nggak disiplin ya tadi pasti dimarahi. Hanya ya tadi kita terbawa itu. Hanya ketika kita ngajar itu juga menjadi modal utama dalam kita mendidik santri. Berarti memang kalau memang kita ngajar ya berarti ya selain totalitas kita harus disiplin. Bicara transisi tadi Pak soal SMP ke aliyah Pak ya. Ada nggak sih Pak pan khusus, bukan pan khusus sih, maksudnya pan yang melekat sama jenengan dan jenengan sukai pada saat langsung masuk di aliyah Pak? Atau nggak ada semua Pak?
Ya mungkin ya tadi baca kitab secara umum itu. Dulu memang untuk awal saya di Aliyah itu muara saya mau kuliah. Mau kuliah ya Pak ya? Iya, muara saya mau kuliah. Tapi setelah saya mulai bisa baca kitab, ini ada hal yang menjadikan saya tertarik dengan pondok. Karena memang menurut saya ini pondok jauh menyediakan hal-hal yang sangat logis di kita. Sebenarnya basic saya kan umum. Iya. Karena memang di SD SMP ini saya lebih identiknya malah lomba-lomba di umum seperti matematika, kemudian IPA. Tapi setelah di sini ini saya agak tertarik dengan kitab karena memang saya rasa ini kitab menyuguhkan hal yang logis, kemudian hal yang sangat ilmiah. Contoh kecil ya tadi, ketika Islam membahas tentang bahwasanya nantinya kita akan dibangkitkan dari kuburan, walaupun wujud kita sudah wujud tulang belulang ya. Ini apakah mungkin apa enggak? Kalau kita amati, yang saya amati, ini sangat mungkin sekali. Karena memang saya kan juga ada basic IPA kan ya. Karena memang ini cuma sekedar sekelumit tentang peristiwa regenerasi tubuh. Jadi kan kalau ajbud dzanab, tulang ekor, kemudian tumbuh manusia kembali, ini kan namanya regenerasi tubuh. Saya mencoba untuk mencari di Google, kira-kira ada apa enggak hewan yang kira-kira mempunyai kemampuan regenerasi tubuh tinggi. Oh ternyata setelah saya browsing ternyata cukup banyak hewan yang mempunyai kemampuan regenerasi tubuh. Contohnya kayak cicak ya, ekor terputus bisa tumbuh kembali. Kemudian cacing juga bisa Pak. Cacing, cacing planaria ya. Dipotong menjadi 16 malah menjadi 16 hewan ya. Karena memang salah satu reproduksinya kan lewat pembelahan diri kan ya. Pembelahan diri. Kemudian rusa ya tanduknya. Ini kan semacam tulang. Kalau ekor kan tadi semacam sejenis daging. Kalau rusa ini kan tanduknya kan sejenis tulang. Oh ternyata setelah lepas ini ternyata bisa tumbuh tanduk kembali. Berarti ada proses regenerasi tubuh. Bahkan yang lebih hebat lagi salamander ya. Salamander ini juga sama. Ketika kakinya terpotong, bahkan kaki ya, ini bisa menumbuhkan kaki kembali. Ketika selaput matanya rusak, ini bisa regenerasi selaput mata. Oh ternyata banyak ya. Jauh-jauh hari Allah sudah mengenalkan kita bahwasanya proses regenerasi tubuh itu ada. Berarti kalau ada klaim dari syariat mengatakan bahwasanya kita nantinya akan dibangkitkan kembali meskipun kita sudah hancur, ini sangat mungkin terjadi. Karena jauh-jauh hari Allah sudah mengenalkan kita tentang yang namanya proses regenerasi tubuh. Dan itu ngendikane pangeran dalam surat Yasin ya. Awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasim. Apakah manusia ini tidak mengetahui bahwasanya kami menciptakan mereka itu sebenarnya ya dari status sperma. Dari status sperma kemudian bisa tumbuh menjadi manusia yang utuh, ini kan juga sebenarnya kan lebih aneh lagi. Nah, ketika kita ada klaim syariat mengatakan bahwasanya dari ajbud dzanab ini ditumbuhkan Allah menjadi manusia kembali, mengapa kita heran? Padahal kita sendiri dari status sperma tadi. Ini ya nyatanya ya bisa. Kemudian salah satu lagi ya tadi proses di hadis kan diterangkan bahwasanya nanti di akhir di hari kiamat sebagian orang ini wajahnya akan dirubah menjadi ya sebagian ya anjing, kemudian babi. Ini apakah mungkin apa enggak? Kalau dipikir logis ya nggak mungkin Pak. Tapi itu sangat mungkin sekali. Karena kalau di sistem IPA ini kita dikenalkan dengan yang namanya proses metamorfosis. Pernah dengar? Pernah dengar. Dari ulat kemudian tumbuh kupu-kupu kan Pak? Menjadi kupu-kupu. Ini kan perubahan bentuk yang sangat beda jauh dari hal yang menjijikan ke indah. Nggak hanya bentuk fisiknya, tapi struktur dalamnya juga berubah semua.
Paham ya? Dari ulat yang semula makanannya daun, kemudian kupu-kupu makanannya nektar. Ini kan aneh sekali. Jadi secara bentuk ini berubah drastis, secara struktur dalam ini juga berubah drastis. Dan itu Allah ingin menunjukkan bahwasanya ketika ada klaim bahwasanya manusia nantinya sebagian akan dirubah bentuknya menjadi beberapa hewan kayak anjing sama babi, ini bukan perkara yang mustahil. Karena dari awal ini kita sudah memperkenalkan namanya metamorfosis, yang di situ merubah struktur tubuh makhluk hidup. Iya. Makanya ini yang membuat saya tertarik. Ternyata memang ya tadi ya, agama jauh lebih menyuguhkan hal-hal yang logis kepada kita. Oh, dari situ ada Ketertarikan. ketertarikan. Jadi yang semula di kelas 10 ini muaranya, pokoknya saya kalau habis ini pokoknya kuliah. Nah, ini ya tadi setelah kelas 3 mulai bisa baca kitab, mulai mengetahui hal-hal yang menarik tentang kitab, ini akhirnya kita pindah haluan. Yang semula pengen kuliah jadi pengen fokus di pusat saja. Dan alhamdulillah ya tadi sesuai yang saya harapkan. Artinya meskipun kita berkecimpung di dunia kitab, tapi ilmu umum kita nggak hilang, tapi malah semakin bertambah. Karena memang ya tadi kita mempunyai dalil nakli juga sekaligus dalil akli. Logis. Cuman yang jadi pertanyaan saya sekarang adalah, Pak, pernah nggak sih Pak jenengan itu berpikir ini nggak logis gitu, apalagi yang kultur dari senang dengan IPA dan matematika gitu, bahwasanya ketika ketemu kitab ini nggak logis gitu. Sejauh ini ya saya kan biasanya kan kalau ada keterangan-keterangan yang di situ memang secara umum orang mandangnya nggak logis, saya coba mengamati makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Kira-kira dengan makhluk hidup yang berbeda-beda itu kira-kira hal semacam ini, klaim syariat semacam ini memungkinkan apa enggak? Langsung observasi berarti Pak ya? Iya. Makanya saya juga memanfaatkan media sosial itu seperti Google dan sebagainya untuk mencari informasi itu. Karena memang ya tadi itu dasar awal saya sebenarnya ya umum itu. Makanya kita terapkan. Ada nggak Pak tanggapan jenengan buat orang-orang yang mengatakan bahwasanya kitab salaf itu kuno dan segala macam, sudah ketinggalan zaman, tidak relevan dengan zaman sekarang? Tanggapan jenengan seperti apa? Mungkin mereka belum mengenal atau belum paham tentang apa yang isi kitab itu sebenarnya. Atau mungkin mereka memang seumpama mondok mungkin baru belajar kitab-kitab yang masih kecil-kecil, belum sampai ke kitab-kitab yang Iya, padahal besar-besar. banyak banget pan-pan Iya. Pak ya. Iya. Kira-kira ada nggak sih Pak rekomendasi kitab dari pan, satu kitab satu pan Pak? Ada 5 kitab aja Pak saya minta Pak, rekomendasi kitab. Kalau untuk tauhid ini Husnul Hamidiyah itu juga bagus. Kalau untuk fikih biasanya saya cuma Fathul Qarib sama Fathul Mu'in. Cuma biasanya kita hal-hal yang di situ ganjil di Fathul Qarib sama Fathul Mu'in kita cari di kitab-kitab seperti apa? Bejuri, kemudian Tausya, Kifayatul Akhyar, kemudian apa? Biasanya Hasya Jamal atau yang lainnya lah. Kan sekarang kan kita akses sangat mudah sekali, ada Maktabah Samilah itu. Iya, ada Maktabah Samilah. Jadi ketika kita ada yang ganjil kita tinggal cari perbandingan. Tapi yang jelas harus mempunyai kitab rujukan inti. Karena kalau kalau belajarnya ini ngejlong itu nggak akan menghasilkan ilmu yang kuat. Jadi sampean mau belajar apa, kitab pokoknya apa, kemudian cari perbandingannya untuk mendapatkan pemahaman utuhnya itu. Karena memang setiap kitab ini kan mempunyai cara penyampaian beda-beda. Titik fokusnya ini juga beda-beda. Kayak untuk Bejuri ini kan pembahasan lafdiyahnya kan cukup banyak. Iya. Kalau untuk Tausya kan ya tadi nggak cukup banyak lah untuk pembahasan lafdiyahnya. Tapi untuk Tausya ini kan berhubung dari sekian syarah Fathul Qarib ini paling akhir hitungannya, itu jadi mencakup beberapa kumpulan kitab. Oh iya Pak, tadi kan kita bicara soal yang logis Pak ya. Di fikih kan ada konsep ta'abbudi ya, ta'abbudi sama ta'akuli. Iya. Nah, itu kita nanggepnya gimana Pak? Nanti ada yang bertanya, kenapa zakat ini harus sekian? Gitu. Kenapa nggak ada alasan gitu? Kenapa wudhu ini harus
yang wajib dibasuh wajah dulu gitu. Padahal yang membatalkan itu dari jalur belakang, yaitu kentut dan segala macam gitu. Itu memang sebagian itu memang sistem ta'abudi ini memang sangat sulit untuk kita logis. Eh, tapi dengan kita melihat mukjizat-mukjizatnya Rasulullah dan sebagainya, ini sudah menjadi cukup bukti bahwasanya kita harus manut sama Rasul. Wa kullu ma atabi rasulu fahaqqu taslim wal qabul. Artinya setiap yang dibawa oleh Rasulullah, dengan kita sudah melihat bahwasanya Rasulullah ini memang seorang utusan dengan bukti-bukti mulai Quran, kemudian mulai hadis, mulai mukjizat dan sebagainya yang logis-logis semua, mulai ajarannya yang di situ memang nggak mungkin ini buatan manusia. Sebagian ulama mengatakan kalau memang sampean ini pengen melihat mukjizatnya Rasulullah yang masih bisa kita rasakan pada saat ini, lihatlah syariat. Jadi bukan Quran ya. Kalau Quran ya jelas ya. Tapi kan bagi yang paham, ya. Kalau nggak paham kan dia akan sulit menilai itu mukjizat apa enggak. Malah ngawur sendiri malah. Iya. Nah, makanya sebagian ulama mengatakan lihatlah syariat. Karena nggak mungkin seorang ummi, nggak bisa membaca, nggak bisa menulis, kemudian hidup di kalangan ummi bisa membuat aturan yang sebegitu kompleks semacam itu. Artinya kan semua tindakan yang kita lakukan ini kan nggak pernah terlepas dari kalimah hukum Islam. Iya. Kalau nggak sunnah ya wajib, kalau nggak wajib ya makruh, kalau nggak makruh ya haram, kalau nggak haram ya mubah. Pasti nggak bisa terlepas dari kalimah hukum ini. Dan itu setiap pembahasan kecil pun sampai tata cara istinja yang benar dan sebagainya itu dibahas di dalam Islam. Jadi dengan kita menyaksikan bahwasanya syariat ini cakupannya luas dan berlaku sepanjang masa, ini membuktikan bahwasanya ini nggak mungkin buatan seorang manusia, ini mesti buatan Muhammad. Dengan itu kita sudah melihat bukti-bukti kemujizatan Rasul, bahwasanya Rasul ini nggak mungkin bohong. Apalagi Quran salah satu kitab, satu-satunya kitab yang nggak pernah dirubah sama sekali dan sampai sekarang ya berlaku. Ini sudah cukup menjadi bukti kuat bahwasanya ya tadi sistem kita wa kullu ma ata bihi rasulu fahaqqu taslimu wal qabul, itu harus diterima apa adanya dengan tadi lo ya. Dengan bukti bahwasanya kita sudah membuktikan bahwasanya Rasul seorang utusan. Sama seperti analoginya sama seperti dokter. Oh iya. Iya. Artinya kan dengan kita sudah melihat bahwasanya dia pakar, ini kan apa yang kita disampaikan dokter, meskipun kita terkadang ya nggak paham maksudnya apa ini. Kan harus percaya ya. Harus percaya. Paham ya? Paham. Ini kan tadi kita udah selesai bicara transisi SMP ke aliyah ya. Sekarang kan aliyah ke Anwar 1 nih, Pak. Dari pondok yang salaf formal kemudian ke salaf tok. Itu pernah kaget gak, Pak? Oh, gini salaf tok ini gini. Menyesuaikannya gimana, Pak? Soalnya kita kan sudah ada dasaran di sini. Jadi masuk di dunia Anwar 1 yang salaf full ya kita sudah nggak terlalu kaget. Yang saya tanyakan soal culture-nya gimana, Pak? Itu, Pak. Kulturnya gimana di sana, Pak? Kan di Anwar 1 kan itu kan mohon maaf ya, di kamar ini segala macam sempit dan rokokan di luar segala macam di kamar gitu. Iya. Kalau untuk di Anwar 1 ya paling kita merubah kebiasaan saja. Kalau di Anwar 2 ini kan siang ini kan biasanya kita nggak tidur karena memang masih sekolah. Paling ya penyesuaian tubuh saja. Tapi untuk pelajaran aman karena memang untuk di Anwar 1 ini kan ya tadi kita masuknya sesuai dengan kemampuan kita, nggak langsung bisa langsung masuk kelas yang bukan tingkatan kita. Jadi aman lah. Untuk kebiasaan yang lain seperti kamar dan sebagainya kita juga sudah terbiasa di sini terlebih dahulu. Jadi memang ini menjadi awalan untuk lanjut di pusat. Iya. Bicara tadi ini, Pak, saya mau nanya soal Al-Tanwin ya. Iya. Itu jenengan buat itu terinspirasi dari Akam atau memang ada utusan langsung dari mana gitu, Pak? Sehingga menjadi pakem buat di Anwar 2 gitu, Pak.
Sebenarnya itu hasil kegelisahan yang saya alami di pondok-pondok yang seperti formal ini. Karena kalau untuk pondok formal itu kan waktu ini kan sangat terbatas. Iya. Karena memang terbagi sama sekolah umum itu. Nah, ini bagaimana caranya kita mencari metode dengan waktu yang relatif terbagi tadi dengan umum yang relatif singkat. Ini kita mencari terobosan terbaru untuk biar santri itu minat kitabnya ini semakin tinggi. Sehingga saya sempat mengamati beberapa cara penyampaian ilmu yang tepat. Ini condong saya di Sorogan. Cuma Sorogan yang biasanya terjadi ini kan minusnya itu kan biasanya kalau ada santri minta Sorogan ini kan identiknya langsung diterima sama guru. Iya. Iya kan? Iya, langsung hari ini sampean Sorogan tanpa didasari terlebih dahulu. Ada persiapan. Iya, sehingga identiknya Sorogan yang berlaku ini identiknya santri menghafalkan makna, guru nuntun. Nah, Sorogan yang semacam ini nggak mungkin bisa isi koma, karena memang ya tadi imma kalau nggak muridnya bosen, ya gurunya yang bosen harus nuntun terus. Sehingga Gerald Darwin itu memfasilitasi itu. Makanya di ranah Gerald Darwin santri nggak bisa Sorogan kalau nggak lewat 2 pengetesan. Kalau sudah lewat 2 pengetesan baru dia boleh Sorogan. Nah, karena itu sebagai dasaran itu. Dan alhamdulillah ketika kita terapkan semacam itu, karena memang model saya Sorogan sama Abah dulu cuma jurumiyah saja. Jurumiyah? Iya, cuma jurumiyah. Dan itu pelajaran di sekolah. Jadi kita amati kira-kira yang menjadi inti dalam membaca kitab yang harus kita perhatikan ini sisi apa dulu sih. Ternyata setelah kita amati, oh ternyata santri sebelum masuk Sorogan paling enggak dia harus memahami yang namanya kalimat isim, fi'il sama huruf beserta alamatnya ya, jelas. Kemudian sama terkib sederhana. Terkib sederhana itu seperti mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, maf'ul bih, dzaraf. Iya. Yang sering keluar itu ya. Tawabik nggih. Tawabik juga. Iya. Ini kan juga cukup sering keluar. Kemudian sama alamat i'rab cukup. Itu menjadi bekal untuk Sorogan. Makanya di pengetesan pertama itu fokusnya di tanda kalimat baik isim, fi'il, huruf sama terkib sederhana. Di pengetesan kedua ini selain mengetes yang tadi, ini juga ketambahan alamat i'rab. Itu kalau sudah bisa sudah mahir tenanan itu kalau langsung Fathul Qorib juga bisa. Alamat i'rabnya di belakang berarti, Pak? Iya. Di belakang, Pak? Iya. Wah, keren, Pak ya. Karena kalau memang untuk sebelum kita tahu alamat i'rab kan paling enggak kita harus tahu tarkibnya dulu. Iya. Karena itu kan nyambung kan ya. Nyambung. Nah, jadi tarkibnya apa, kemudian i'rabnya apa, baru alamat i'rab. Kan enggak alamat i'rab dulu kemudian baru tarkib. Karena alamat i'rab itu tergantung i'rabnya apa dan i'rab itu tergantung tarkibnya apa. Makanya di susunan itu, pengetesan itu, pendasaran itu alamat terkib sederhana dulu kemudian baru alamat i'rab. Dan itu sudah saya coba selama berapa tahun ya? Mungkin ya 6 tahunan mungkin. Alhamdulillah lewat metode semacam itu santri banyak yang khatam Fathul Qorib, bahkan Fathul Mu'in juga khatam. Jalatan bisa menyelesaikan Fathul Mu'in, Pak ya? Iya, kemarin kita lomba di Salatiga sekelas MA formal ya. Iya. Peserta lainnya ini banyak yang pondok salaf, kemudian pondok kemudian Ma'had Ali, sebagian Ma'had Ali, kemudian sebagian juga ini anak kuliah. Ini ternyata alhamdulillah kita juara 1 di Win Salatiga, Fathul Mu'in ya. Fathul Mu'in. Ya sekelas anak aliyah. Di Win Surabaya baru kemarin. Win Surabaya itu mungkin baru 2 minggu atau 3 minggu ya. Oktober kemarin, Pak ya? Iya, Oktober tanggal 29. 29. Iya. 29 itu alhamdulillah kita juara 2.
lewat istiqomah itu. Dan sorogan itu kita cuma 1 minggu 1 kali. Seminggu sekali, Pak. Tapi kan dengan sistem yang bagus tadi, pendasaran tadi, ini kan ya tadi itu menjadi modal awal untuk santri itu bisa baca kitab. 1 minggu sekali. Umumnya kalau santri ini di atas rata-rata 1 tahun sudah hatam Fathul Qorib. Kemudian di 2 tahun berikutnya ini Fathul Mu'in. Jadi beberapa sudah hatam Fathul Mu'in juga yang angkatan-angkatan sebelumnya. Kalau ini kelas 3 aliyah ini sudah ada yang Fathul Mu'in tapi babnya sudah faraid. Faraid ya, Pak. Iya. Karena memang sekali sorogan kita langsung banyak. Jadi kan bertahap. Untuk awal mungkin penyesuaian sedikit. Kemudian ketika itu lancar kita tambah lagi. Jadi untuk Fathul Mu'in itu sorogan bisa 2-3 jam. 2-3 jam. Pak. Karena memang 1 minggu sekali. Berarti mengapa kok persiapan, Pak ya? Iya. Mengapa kok kita beribadah sebanyak ketika memang mereka sudah mampu? Karena memang kalau kita setiap hari ini kan nggak memungkinkan karena teman-temannya juga yang butuh di rumah juga banyak. Iya. Nah, sehingga kita memutuskan 1 minggu sekali, tapi batasnya banyak biar mereka belajarnya sampai berhari-hari. Kalau batasnya cuma sedikit kan paling mereka belajarnya cuma 1 hari 2 hari. Iya, Pak. Kan kita kan jenengan, Pak ya. Jenengan kan sekarang kan ngajar di generasi yang instan, Pak ya. Iya. Suka dan tidak, Pak ya. Kan pasti ada sesuatu yang ada yang menyenangkan dan tidak. Jenengan lebih suka ngajar di generasi yang dulu dengan buku-buku atau dengan generasi yang sekarang dengan full digital, Pak? Untuk mahasiswa loh, Pak, santri. Kalau kita memandangnya di ranah penerangan sama pemahaman itu memang ya enak sekarang. Karena ya tadi akses ke informasi kita ini cukup luas. Tadi loh, sama seperti yang saya sampaikan, untuk mencari informasi itu kita untuk mencari informasi umum itu kita lebih mudah. Dan itu biasanya memang saya sering mencari informasi lewat Google. Ketika contoh kecil kayak di Fathul Mu'in ya. Hina itu hewan hina tahu ya? Atau istilah anjing hutan itu. Itu kira-kira halal atau haram? Mau dijawab, Pak? Itu kalau di Fathul Mu'in halal. Kok bisa? Saya juga cukup ganjel untuk masalah itu. Kalau di Fathul Mu'in itu bahasanya namanya dhobu. Dhobu itu kalau kita cari kamus itu hina. Cuma kami nggak iktifak sama kamus karena memang ada keganjelan di kita. Kok bisa halal? Ini bener maknanya hina apa enggak? Jangan-jangan kita yang salah cari info. Ini kita mencoba untuk mencari di sarahnya di I'anah. Ternyata ada keterangan. Wa min ajibi amrihi annahu yahidu wa yakunu sanatan dzakaron wa sanatan unsa. Dan termasuk salah satu hal yang aneh dari hina ini, dia mengalami haid, menstruasi. Kemudian dia 1 tahun bisa berupa pejantan, 1 tahun bisa berupa betina. Unsa apa ya? Iya. Enggak. Itu keterangan di I'anah ya. Cuma kemudian kita bekal itu kita cari info. Kira-kira hina itu memang semacam itu apa enggak? Ternyata setelah kita cek lewat Google, oh ternyata memang iya. Hina itu dia mempunyai mempunyai kemampuan untuk menstruasi. Salah satu keistimewaannya bisa menstruasi seperti manusia itu. Ya, ini hina. Kemudian untuk yang 1 tahun pejantan, 1 tahun betina, ini yang perlu diluruskan. Karena ternyata setelah kita cari info, ini ternyata sebenarnya bukan 1 tahun pejantan, bukan 1 tahun betina. Tapi ternyata hina betina itu klitorisnya, kelaminnya itu bisa memanjang, seperti penis. Jadi bahasanya kalau di Google itu pseudo penis atau penis palsu. Tapi sebenarnya itu organ betina. Jadi ketika kawin atau ketika kencing, ini kita sulit membedakan antara hina betina sama pejantannya itu. Nah itu sama Bakri Sato ini dikatakan itu
1 tahun pejantan, 1 tahun betina. Karena memang dari eranya saya Bagir Satto kan penelitian kan belum sampai ke sana ya. Paling beliau mandangnya secara sekilas, oh ternyata dia mempunyai penis, padahal sebenarnya itu enggak penis, tapi kelamin betina yang memanjang, bisa memanjang. Ini sudah saya cek di Google kemudian YouTube, ternyata memang iya. Nah, sehingga itu kita menjadi bahan dasar, oh ternyata ini sebenarnya sama keterangannya Ian. Makanya dobu itu ya kalau di MUIN itu halal. Untuk kan itu kan juga mempunyai taring. Iya, taring. Tapi kan untuk taring sendiri kalau memang ada hadis yang melegalkannya kan ya jadinya kan legal. Ya, Bang. Iya. Ini ternyata juga ada hadisnya. Itu di Sunan Tirmidzi sama Nasai. Itu bisa dicek sendiri. Untuk di Sunan Nasai kemarin saya cek, kalau Iana pedomannya Tirmidzi ya. Kalau di Nasai ini kalau di Tirmidzi ada keterangan bahwasanya Rasulullah pernah ya tadi menyuruh untuk memakan hina. Tapi kalau untuk di Nasai ini dari sahabat Jabir bin Abdullah ini menisbatkan ke Rasulullah. Karena suatu ketika sahabat Jabir bin Abdullah ini ditanya tentang masalah hina ini, apakah halal apa enggak? Jawabannya Jabir bin Abdullah, iya makanlah. Sebagai orang tersebut heran, huwa saydun, apakah ia termasuk hewan yang bisa diburu? Artinya diburu itu bisa dimakan. Iya. Jawaban Jabir bin Abdullah, na'am. Kemudian apakah engkau mendengar langsung dari Rasulullah? Iya. Jawaban Jabir bin Abdullah semacam itu. Berarti ini bisa dimakan, Pak ya? Iya. Tentu ini kalau di Fathul Mu'in itu dobuk namanya. Coba sampean cek ulang. Di Iana juga ada keterangan tadi ya. Wa min ajibi amri. Makanya saya agak mantap karena memang di Iana juga menjelaskan ciri spesifik dari hewan dobuk. Tentu ini jawaban buat yang mengatakan kitab salah itu kuno, Pak ya. Dulu udah dibahas ini, Pak. Pembahasan tentang haina itu mempunyai ada bisa menstruasi. Iya. Makanya kalau kita memandang dari segi pemahaman kemudian pencarian info dan sebagainya itu lebih menarik sekarang. Cuma kalau kita memandang santri ini memandang siswa ini yang agak enak santri dulu. Iya. Karena memang kalau untuk santri sekarang itu minat belajarnya lemah. Kadang sudah dioprai saja nggak mau belajar. Kadang minat belajarnya ini sangat lemah sekali, sehingga ini yang agak sulit. Kemudian juga mentalnya lemah. Marahi guru sedikit langsung ciut, Pak ya. Ciut. Langsung melempem, kadang ya nggak mau berangkat langsung. Padahal dari jauh-jauh hari Imam Syafi'i mengatakan isbir ala muril jafa mimu alimi fa inna rusubal ilmi fi nafarati. Sabarlah engkau terhadap watak keras yang dimiliki oleh seorang guru. Karena kegagalan ilmu itu salah satu penyebabnya lari dari guru yang semacam itu. Pak, jenengan kan dosen yang berlatar santri ya, Pak ya. Jenengan menghadapi mahasiswa di zaman sekarang itu sebenarnya relevan gak sih dengan pesantren gitu? Pesantren itu membantu jenengan gak sih sebenarnya kalau menghadapi mahasiswa di zaman sekarang? Sangat membantu. Satu-satunya hal yang menjadi modal utama dalam kita mengajar yaitu di pesantren ada figur yang menjadi panutan kita. Ini yang menjadi inti. Pak, kira-kira jenengan tuh butuh penyesuaian gak sih, Pak, kalau ngajar sebagai dosen buat mahasiswa di zaman sekarang, Pak? Kalau penyesuaian itu ya tadi sebenarnya hal yang paling penting itu dasaran itu harus kita cek terlebih dahulu untuk menerangkan materi. Jadi paling enggak kita harus tahu kadar dari mereka terlebih dahulu, kemudian kita sesuaikan dengan pengajaran kita. Kalau kita nggak tahu kadar kemampuan mereka, kemudian kita angger ngulang, itu hasilnya juga kurang maksimal juga. Tapi tentu ada tuntutan mahasiswa sendiri dong, Pak, untuk diri sendiri untuk belajar, Pak ya. Iya, benar. Makanya itu sebenarnya bisa direalisasikan lewat sistem.
Dulu sebelum Cak Adnan masuk di sekolah itu kan masuknya di pondok dulu, dan itu kurang terstruktur. Tapi setelah masuk di MA, alhamdulillah perkembangan juga baik. Yang dulu aslinya yang lomba yang juara itu saja, kemudian sekarang alhamdulillah sudah banyak. Kemudian yang dulu Fadlul Muin selalu kalah, alhamdulillah beberapa kali kita menang, kayak di Win Salatiga, kemudian di Win Sa itu Sunan Ampel itu. Ini Pak, pertanyaan terakhir Pak ya. Oke. Berikan satu pesan mungkin Pak, atau dua pesan untuk mahasiswa di zaman sekarang Pak tentang belajar. Apa yang paling penting sih Pak sebenarnya Pak? Ngaji. Karena memang ya tadi kerusakan yang ditimbulkan oleh orang bodoh itu jauh lebih banyak daripada ya tadi efek negatif yang ditimbulkan oleh orang alim. Orang alim kalau seenaknya sendiri kan juga efek negatifnya. Iya. Tapi bodoh jauh lebih besar madharatnya. Ngandikane taklim fasadun kabirun alimun mutahadikun wa akbaru minhu jahilun mutanassikun. Jadi orang yang ngalim fasadun kabirun, kerusakan besar, ini bermula dari orang alim yang seenaknya sendiri. Tapi wa akbaru minhu, dan lebih besar daripada itu, yaitu orang bodoh yang ahli ibadah. Karena kalau orang bodohnya itu ahli ibadah, itu kan dia kan akhirnya kan dijadikan sebagai pemimpin sama masyarakat sekitar. Iya. Dan ketika sudah jadi pemimpin juga akan ditanyai masalah hukum-hukum. Kalau dia bodoh, mesti dia akan lebih menyesatkan. Tapi kalau orang alim seenaknya sendiri, ini kan dia kan mesti nggak pati dianggap wong, sehingga cara sesat itu sesat sendiri. Nah, tapi kalau orang bodoh ini ya tadi, terkadang dia menyangka dia berjuang, tapi terkadang hakikatnya dia merusak. Makanya saya berulang kali pesan sama teman-teman, ini ya tadi, perjuangan itu nggak cukup dengan niat baik saja, tapi harus diimbangi dengan ilmu. Karena kalau cuma niat baik saja, ini terkadang kita melakukan sebuah keharaman tapi kita nggak sadar, akhirnya fatwa di manusia orang-orang lain, akhirnya kita menyesatkan. Makanya ini yang perlu diperhatikan, bahwasanya perjuangan saja itu nggak cukup dengan niat baik, tapi harus diimbangi dengan ilmu biar tidak menyesatkan. Itu penting juga. Ini yang menjadi torekoh kita sebenarnya itu kan ilmu ya. Hanya di keilmuan ini di sarang ini sangat diutamakan, dan itu saya amati juga di beberapa pondok yang besar-besar seperti yang saya tahu ya, di pelosok pun, kemudian di Lirboyo pun, ini juga muaranya ilmu. Karena memang ini sesuai dengan ngandikane Kanjeng Nabi. Saya pernah dengar dari guru saya Pak Saudi itu Jepara, tahu? Iya, tahu Pak. Ini beliau pernah menukil sebuah hadis, antum fi zamanin qalilun katsirun fihi ulama'uhu qalilun fihi khutba'uhu wa katsirun fihi mutuhu wa qalilun fihi sa'iluhu. Ini ngandikane solusi Kanjeng Nabi, al ibadah khairun minal ilm. Kalian semua para sahabat berada di era di mana ulama itu banyak, tapi penceramah itu sedikit. Yang meminta itu yang memberi itu banyak, yang meminta ini sedikit. Solusi Kanjeng Nabi, al ibadah khairun minal ilm. Karena memang wis di ilmu, sehingga solusinya ya tinggal pengamalan itu. Iya. Nah, tapi ngendikane Kanjeng Nabi dilanjut, wa sayati zamanun qalilun fihi ulama'uhu katsirun fihi khutba'uhu. Qalilun fihi mu'tuhu katsirun fihi sa'iluhu. Nah, solusi Kanjeng Nabi bagaimana? Al ilmu khairun minal ibadah. Dan akan datang sebuah era di mana ulama ini sedikit tapi penceramahnya banyak. Kita bisa menyaksikan sekarang ya, bahwa pelawak banyak yang menjadi penceramah. Iya. Kemudian baru hijrah 1 hari kemudian Langsung jadi penceramah. Kadang dia nggak pernah ngaji dan sebagainya, tapi Ngomong tafsir dan segala ngomong macam. nah, Iya. tafsir, hadis, fikih, bahkan akidah. Iya. Ya, ini kan kita menjumpai era itu.
banyak orang-orang yang berlomba-lomba menjadi penceramah. Dan ini era ini sudah disebutkan Kanjeng Nabi akan ada era semacam ini. Solusinya Kanjeng Nabi bagaimana? Al ilmu khairum minal ibadah. Bukan kita langsung mengesampingkan ibadah ya, tapi ilmu ini perlu diperhatikan biar kita nggak terkena arus. Artinya biar kita tahu, oh ini benar ini. Kalau kita anut geruduk, ini ternyata yang kita ikuti salah kan ya, kita ikut sesat. Tapi setidaknya orang alim itu kan dia bisa memfilter informasi. Oh ini informasi benar, oh ini informasi salah. Jadi biar kita nggak terkena fitnah akhir zaman ya ilmu itu. Ini ngendikane Mbah Said yang saya dengar ini santri ku kudu berusaha ngalim. Ojo mau sinau-sinau tok, tapi harus berusaha ngalim. Ya. Artinya ketika belajar itu dia harus menyusun metode atau menyusun materi yang di situ memang memudahkan dia dalam memahami. Ini senada dengan dawuh kun aliman. Kun aliman, jadilah engkau orang alim. Ini maksudnya ya harus usaha ngalim. Kalau sudah mentok baru muta'aliman, baru orang yang belajar. Ngalim nggak masalah, yang penting gelem belajar. Karena memang kalau belajar itu kan muaranya kan nanti mudah untuk masuk surga ya. Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu thoriqan ilal jannah. Au mustami'an itu pengajian ya kalau sekarang dengar ya. Pendengar. Pengajian, ikut komunitas-komunitas yang baik. Ikut komunitas-komunitas yang bisa mengantarkan kita menuju ridhonya pangeran. Menjadikan hidup kita lebih ya tadi terarah ya. Au muhibban, atau kalau enggak setidaknya pecinta. Karena kan ngendikan Kanjeng Nabi yusyaru mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan digiring bersama dengan orang yang dicintai. Ini modal cinta ini yang kita harapkan bisa menanding kita untuk tadi selamat di yaumul qiyamah itu. Ya. Wala takun khamisan fatahlik. Janganlah engkau jadi orang yang kelima sehingga engkau menyebabkan engkau menjadi orang yang rusak. Makanya ini pondok-pondok seperti Sarang, Lirboyo, kemudian Ploso Sidogir, ini ya ilmu ini sangat ditekankan teman. Ini ya sangat dianjurkan, kemudian sangat diprioritaskan. Dan rata-rata ya pedomannya tadi afdhalu turuq ilallah thariqatu ta'lim. Jadi jalan yang paling utama dalam menghantarkan kita ning Gusti Allah ya thariqatu ta'lim wa ta'allum. Saya pernah dengar seseorang memberi kabar, tapi saya belum bisa mengkonfirmasinya itu apakah memang ya ngendikan atau enggak. Tapi kalau lihat ya benar. Ada salah satu guru di mungkin ya wilayah Probolinggo atau mana atau Situbondo lah. Sama Yai minta ijazah thariqah. Sama Yai ditanya, sampean mulang? Iya. Ya, itu mulang itu thariqah. Dan itu senada dengan tadi afdhalu turuq ilallah thariqatu ta'lim wa ta'lim. Bada itu saya pernah mendengar di YouTube ini pernah bilang, dia dipanggil sama Mbak Marus kemudian ditanya, thariqah bapakmu itu apa? Thariqah bapakmu itu apa? Sama Bada jawabannya, saya nggak tahu persisnya Yai. Tapi yang saya tahu bapak itu sering ngendikan afdhalut turuq ilallah thariqatut ta'lim wa ta'allum. Jawaban Mbak Mars, iya bener. Itu Mbak Manap itu ya kayak ngono. Dan kemarin saya sempat main di Ploso pas ada lomba 1 abad Ploso itu itu memang saya sengaja saya yang dampingi karena memang saya juga pengen meneliti kira-kira di sana itu kesemuanya. Ternyata salah satu ngendikan Mbah Jazuli yang masyhur, la alima mamkutun. Wong alim enggak mungkin pakainya lalina fil jinsi. Tidak ada satupun, berarti terjemahan tidak ada satupun orang alim sing digeting. Berarti menafikan ya, Pak? Iya, tidak ada satupun. Kan isi rokil jinsi. Ini mesti wong alim itu mesti nak ngalim tenanan mesti ya tadi dicintai oleh enggak hanya makhluk tapi
Allah juga cinta. Ini juga saya sangat utarakan, makanya saya sering menganjurkan pokoknya ngaji sing tenang. Mesti kok sampean bisa merasakan efek positif dari ngaji itu. Karena saya juga sedikit banyak juga alhamdulillah juga mulai merasakan ternyata ilmu itu pentingnya, sangat penting sekali. Terutama di era semacam ini, biar kita nggak terombang-ambing dengan pemikiran-pemikiran liar itu. Iya. Sehingga kita bisa mencerna, ini informasi yang keliru, ini informasi yang benar. Tapi kalau kita nggak mempunyai ilmu, kita akan terombang-ambing. Ada orang ikut A, kita ikut A. Ada orang ikut B, kita ikut B. Kita nggak mempunyai nggak mempunyai pedoman dalam menjalani hidup itu. Makanya itu juga saya rasa sering dipesankan sama yai-yai, maksudnya pokoknya anggar ngaji sing matenteng mesti uripmu enak. Enak itu bukan arti langsung sugih. Jangan diartikan kan sering ya ngendikan wong nak ngalim mesti kepenak. Dene kok gak pati ngalim, dene kok gak kepenak berarti gak pati ngalim. Itu jangan diartikan langsung kaya. Tapi mengapa kok ya sering ngendikan semacam itu? Karena memang orang ngalim itu bisa menyikapi hidup dalam kondisi apapun. Mau dia bujang, mau sudah menikah, mau dia kaya maupun miskin, mau dia hidup di kota, mau dia hidup di desa, kalau mempunyai ilmu itu dia bisa menyikapi hidup sehingga hidup ya enak. Tapi kalau orang bodoh ini kan ya tadi gak bisa menyikapi hidup terkadang Terombang-ambing. iya, sehingga terkadang kehidupannya mewah tapi dia nggak merasa tenang. Terkadang dia hidupannya ini serba kecukupan dan sebagainya, tapi hatinya nggak merasa tenang karena ya tadi terombang-ambing, nggak mempunyai pedoman. Makanya ya tadi itu pesan saya ya, pokoknya ngaji dan ngaji. Baik. Jadi pesan buat santri di zaman sekarang atau mahasiswa, ngaji atau belajar. Karena menjadi kun aliman au muta'aliman, terus mustami'an, terus muhibban. Nggih, Pak. Iya. Oke, terima kasih telah menemani kami sebagai narasumber, telah berbincang-bincang di Mas Podcast. Sampai jumpa. Semoga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.